rekan-rekan dari GDA Creatives. Hari ini saya ada di sebuah cafe, coffee shop di wilayah RTM. Namanya Uncle House. Nah, kita nih sebenarnya ini adalah main tempat kita nantinya. Cuma kita masih pindah-pindah sekarang karena lain dan satu hal. Tapi kedepannya kita akan di sini terus. Nah, nggak etis kalau kita nggak nanya-nanya nih sama yang punya tempat. Nah, yang punya tempat ini namanya Kang Gema. Dialah yang mengelola kafe ini, ngatur tentang makanannya, biji kopinya, dan lain-lain. Dan hari ini saya berkesempatan di Uncle House buat nanya-nanya, sharing tentang gimana caranya kafe ini tetap bertahan gitu. Yang saya dengar kafe ini udah 5 tahun loh. Iya. Mungkin banyak kafe-kafe yang berguguran pada saat COVID, pada saat apapun. Jadi ini adalah hal edukatif. Jadi mari kita ngobrol yuk. Nah, Oke, siap. apa kabar Kang Gema? Malam, apa kabar? Baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Gimana Kang? Coba cerita deh. Alhamdulillah. Coba cerita. Ini kenapa namanya Uncle? Kok tiba-tiba dikasih nama Uncle tuh kenapa? Oh, jadi gimana ya? Ini tuh kan berjalan, kita sekitar sudah berjalan 5 tahun, Mas. Ini tuh mau masuk ke tahun ke-6. Tahun ini mau masuk tahun ke-6, berarti kita mulai sekitar tahun 2018. Itu pada awalnya. Jadi di belakang saya ada satu orang lagi, tapi kita tidak bisa sebutkan juga. Intinya dia adalah yang mensupport untuk jalannya sebuah coffee shop ini, gitu, Mas. Nah, saya didapatkan kepercayaan untuk menjalankan sebuah gimana nih, bisa nggak kalau kita bikin usaha supaya kita tetap berjalan? Oke, bisa, kita bikinlah sebuah coffee shop. Nah, kenapa bisa bikin sebuah coffee shop? Awal mulanya dulu tuh trennya dulu adalah tempat orang nongkrong. Jadi kita awalnya tuh dulu tuh sebelum masuk ke nama dulu nih, gimana nih kita mau bikin apa, usaha apa? Ya udah, kita bikin usaha yang lagi rame apa nih? Dulu 5 tahun lalu masih lagi mulai-mulainya merintis, mulai ramenya coffee shop tuh. Iya. Udah mulai ada 1-2 di kanan kiri daerah jajaran RTM tuh, jadi udah mulai ada. Nah, kita gimana nih kalau kita bikin coffee shop? Oh ya sudah, boleh. Nah, terus setelah itu awal mulanya apa? Kenapa bisa menjadi Uncle? Kenapa menjadi Uncle House? Jadi kita flashback dulu dari awal 2018 tuh kita awal mulanya bikin mau ada gimmick gitu. Kita pengen ada sebuah tempat, sebuah orang-orang supaya bisa berkumpul, tapi kita dapat cuan. Nah, disitulah kita bikin namanya warung kopi. Setelah gitu udah bikin warung kopi, apa ya nama yang identik nih? Saya kalau ketemu orang konsumen atau ngobrol-ngobrol, om, kayak gitu. Cuma kayaknya kesan om tuh terlalu ini, Mas, kayak terlalu tua gitu. Makanya kita bikin namanya di Inggrisin, kita pakai nama Uncle. Nah, kalau house tuh gimana? Nah, saya pengen ambience-nya tuh seperti di rumah. Orang datang, orang tuh nyaman di sini, tinggal di sini, menikmati kopi di sini, kerja di sini, ambience-nya ambience rumah. Makanya kenapa saya kasih nama Uncle House gitu. Kayak contoh-contohnya beberapa furniture di sini, beberapa aksesoris di sini tuh kita nuansa-nuansa kayu, nuansa perumahan, supaya orang datang tuh hangat. Ya, jadi udah capek kerja di luar, datang ke sini ngopi, gitu, berinteraksi sama konsumen, bersama barista. Jadi kita kasih nama Uncle House, gitu. Jadi intinya supaya ada keakraban antara konsumen dengan baristanya, gitu, Mas. Oke. Terus itu sejarah Uncle House. Berarti sudah 5 tahun. Dan kalau ngomongin 5 tahun, berarti kan ada hal-hal yang berkaitan dengan bicara suka dan duka. Iya. Nah, kita nggak ngomong suka, nggak ngomong duka dulu. Nah, kita ngomong adalah balik ke kopi lagi. Ini biji kopinya itu beli di luar,
Atau ada berbagai macam jenis apa aja nih? Apakah ada Arabica, ada apa lagi tuh? Robusta, Liberica, apa? Iya. Coba jelasin deh. Mungkin ada. Nah, Di sini tuh apa aja nih? awal mula kita ngedevelop ini tuh kita namanya masih belajar. Jadi kita ikut-ikut les dulu, Mas. Ikut les? Iya. Oh. Jadi kita ada sertifikatnya. Oh. Itu ada sertifikat barista, sertifikat. Jadi ini nggak asal-asalan ya? Sejauh ini tidak asal-asalan untuk ke sini tuh. Itu dia. Itu Terus, nanti kita bisa ambil shoot misalnya di atas tuh. Jadi itu ada beberapa sertifikatnya. Jadi kita tuh ada lesnya terus supaya gimana sih hasil kopi yang kita sajikan dari kita kepada konsumen tuh oleh barista-barista yang lain akan sama, tidak berbeda gitu. Ada standar SOP-nya gitu. Nah, jadi kita awal mulanya kita belajar dulu sama orang, les dulu sama orang, kerja sama dulu sama orang. Setelah itu udah setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah kita belajar, itu lama Mas belajar, kita kayaknya ada 3 tahun. Udah. Cuma bedain kopi Arabica, Robusta, Oh, enggak. Liberica, Liberica. Enggak, jadi macam-macam Mas. Dari kayak kita belajar bikin SOP-nya, Oh. kayak kita belajar hospitality-nya. Oh. Jadi selama 3 tahun tuh itu ada macam-macam R&D yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu banyak Mas. Gitu. Jadi 3 tahun udah kita belajar. Kopi kita masih supply dari orang, terus produk-produk yang kita pakai masih supply dari orang, karena kita masih awal mula, intinya kita masih belajar dulu lah. Nah setelah di tahun mau berubah ke tahun keempat, kita cobain lah pakai kopi sendiri, kita beli mesin roasting sendiri, supply biji kopi sendiri, supply bahan baku yang lain sendiri. Jadi mulai dari tahun ketiga keempat itu mulai kita, pokoknya setelah beres corona tuh kita mulai gimana nih kalau kita mulai ngedevelop sendiri. Gitu. Jadi itu tuh tahapan belajarnya, kita gonta-ganti bahan baku udah beberapa sampai kita bisa mematenkan sekarang tuh, oh ya kita bahan baku kita cukup A gitu. Tapi beli dari supplier kan? Kalau untuk sekarang kita malah kayak kopi kita langsung kirim dari petani. Oh. Gitu. Kayak creamer kita langsung dari supplier pabriknya. Gitu. Awalnya kita masih renceng, kecil-kecilan, belajar dari orang, ini dapat dari mana nih dia? Kok dia bisa harga segini? Kok dia bisa lebih murah? Gitu. Awal sepele dari cup dah gitu. Cup ini? Dari cup ini, kita cup awal mulanya dari orang gitu. Kita ini kok bisa sih dia harga lebih murah, terus package lebih rapi. Gitu. Kita belajar cari tahu dari mana nih sumbernya. Setelah tahu, nah kita udah dapat satu, nah kita patenkan lah. Jadi kita awal mulanya mungkin kita ya awal mula tetap tetap belajar dari orang. Kita ngambil tetap ke orang, kita ini. Tapi kita nggak luput juga sambil ngambil ya, istilahnya sambil nyelam minum air. Sambil ngambil, kita sambil cari celahnya nih, belajar nih gimana nih kok bisa dia gitu. Jadi kalau untuk sekarang alhamdulillah kita kopi udah kita roasting sendiri. Berarti beli biji kopinya aja. Iya. Beli biji kopi. Betul. Yang jenisnya Arabica, Robusta atau apapun, nanti di roasting. Betul. Setelah di roasting baru disajikan. Gitu. Berarti intinya bahwa nggak mungkin rasanya berubah. Betul. Karena nge-roastingnya beda-beda, ada yang kasar, ada yang Ya, halus. betul. Kita jadi dari awal istilahnya dari mentahnya sampai hasil akhir tuh kita yang sesuaikan standar kita kayak gimana. Susah nggak sih dari awal sampai akhir itu kalau dari biji sampai jadi kayak gini atau jadi kalau ini teh ya, kalau apa suatu kopi susu gitu, itu berapa lama prosesnya? Dari biji apa yang harus dilakukan dulu? Apa Dari biji kita sortir dulu Mas. sortir? Ya, dari biji itu dari beans biji itu ada biji bagus, sempurna, ada yang di pack gitu. Kita sortir dulu, udah kita sortir, nanti kita roasting. Setelah kita roasting rencananya kita mau direncana buat apa nih? Buat espresso base kah? Buat minuman kopi susu kah? Buat apa? Jadi itu dibeda-bedakan Mas.
Oh gitu. Jadi beda espresso, beda americano. Iya. Apa yang bikin beda Kalau kasar atau biasa kan kalau itu kasar atau itu gilingannya. Jadi dari ininya Mas, dari si beansnya, misalnya kita ini buat dibikin bijinya. Iya, mau dibikin biji kopi ini tuh espresso base kah, single origin kah? Jadi single origin tuh ada yang diseduh dengan manual Mas. Jadi si rasa kopinya tuh lebih keluar sendiri tanpa campuran-campuran yang lain. Gitu. Jadi itu kita develop masing-masing. Oh ini rencananya kita sebutnya beans ya. Betul. Beans biji kopi, ya, biji biji kopi. kopi ya. Beans itu mau jadiin apa, yang A, beans yang B menjadiin apa, beans yang C jadiin apa. Seperti itu. Jadi kita udah ada standarnya gitu. Jadi insya Allah kalau mau dibuat oleh barista A, B, C, D akan sama. Karena kita udah mempersiapkan, oh ini beans A, ini beans B. Intinya dibukukan lah ya. Iya. Ada standar of prosedurnya. Betul. Siapapun yang bikin, siapapun yang serve pasti sama. Iya. Cuma emang ada tangan beda, kayak misalnya ada proses gambar-gambar gitu nggak sih? Kita Ya. ada latte art gitu. Latte art, apa Iya. bilangnya latte art ya? Iya. Latte art itu kan ada yang gambar Betul. bunga, Iya. ada yang gambar apalagi Tulip gitu. Tulip Terus ya. udah ada yang sekarang udah macam-macam, dari mulai gambar-gambar yang sekarang lagi rame, pattern-pattern yang sekarang tuh ice clay, terus ada lagi pattern lagi. Sekarang jadi tiap tahun itu beda-beda gambarnya. Oh. Karena ada kompetisinya. kompetisi? Iya, Kompetisi apa? kompetisi latte art. Oke. Oke. Berarti gambar muka juga bisa dong? Bisa. Itu ada Misalnya gambarnya mukanya Cristiano Ronaldo. bisa. Nah, sekarang malah udah ada mesinnya, Mas. Jadi kita tinggal simpan kopi, terus susu, foam, nanti dimasukin ke mesin, nanti dia dicetak cip berupa gambar Mas. Udah banyak Mas sekarang. Oh, oke. Gitu. Nah, berarti kalau kopinya berarti ngerosting sendiri, beli biji kopi sendiri. Betul. Berarti SOP-nya jalan sendiri, siapapun yang jalanin tetap sama. Nah, sekarang adalah Kita dari Uncle House itu signature-nya adalah dari minumannya ada es kopi susu gula aren, es kopi Uncle tuh disebutnya es kopi susu gula aren, sama es kopi susu creamy itu dia membedakannya. Kalau yang gula aren itu dia pakai gula aren, kalau yang creamy itu dia pakai karamel gitu. Jadi kita gula aren pure gula aren kita Oke. parut gitu. Kalau yang karamel pure karamel kita bikin gitu. Uncle House itu punya signature brand adalah Uncle House kopi gula aren sama sama kopi karamel. kopi karamel. Betul. Jadi gimana caranya kopi gula aren? Kalau gula aren kita base-nya es kopi susu gitu dengan gula aren. Tapi kita gula arennya tidak pakai liquid. Jadi kita gula aren powder. Creamer juga creamer powder. Jadi tidak ada bahan tambahan air. Jadi di situ full susu, kopi, karamel. Contohnya kalau yang karamel, kalau yang aren berarti aren sama creamer. Jadi si kopi gula aren ini adalah best selling juga ya. Iya. Best selling, jadi orang pasti beli. Betul. Beli. Nah, terus yang kedua, mahal nggak sih kalau makan dan minum di sini? Jadi kan kita kan, nah ini kebetulan ada apa ini namanya? Ini pisang gula aren. Pisang gula aren juga. Iya, ini best sellernya di sini. Best seller di sini. Nah ini kalau kita ngomong pisang gula aren ini, kopi gula aren ini, berarti kan mostly itu gula aren ya. Yes, betul. Oke. Jadi dari bahan baku pembuatannya ada gula aren yang dimasukin, setelah itu di atasnya toppingnya ada gula aren pula. Karena ya mostly ya itu gula aren supaya kerasa, oh iya ya manisnya tuh aren benar. Terus kalau bicara harga, berarti kan di sini nggak cuma minuman aja, mungkin ada nasi goreng juga. Ada nasi goreng, nasi ayam, kita komplit kok Mas. Gitu. Range harganya berapa sih dari yang termahal deh? Yang termahal apa sih? Termahal kita 30.000. Termahal 30.000. Yes. Berarti nasi goreng, Nasi goreng, nasi ayam itu kita malah satu ekor ayam dibagi 4 Mas, bukan dibagi 8. Jadi kalau dada tuh dada utuh sebelah,
paha utuh dari atas sampai bawah. Porsi besar kita. Ya tugas ya, nggak rugi makan di sini. Jadi dengan ngeluarin 25-30 ribu tuh dapatnya Benar. beda gitu ya, porsinya beda porsi gitu. besar gitu. Porsi saya gitu. Iya, porsi kita lah gitu. Jadi kita gitu kayak jadi kalau ayam tuh kita belah empat gitu, tidak belah kecil-kecil gitu. Nah itu kan dari kalau makanannya yang menciptakan resepnya siapa? Kan ada Saya tadi sendiri. nasi goreng ayam, ada berarti ada mie juga dong, ada Iya. nasi, ada mie, ada Ada. bihun atau Betul. ada apa itu Betul. berarti resep Kang Saya Gema sendiri. juga. Iya, saya sendiri. Oh itu gimana ceritanya kok bisa? Saya yang ngedevelop, yang ngajarin saya, yang nyari resepnya saya, itu saya sendiri pure. Tuh idenya dari mana itu? Awal idenya ya belajar dari, jadi dulu tuh saya dari kecil kalau di rumah tuh karena, oh ya flashback, saya tuh kan lahir dari Sumedang gitu, dari Bandung, keluarga ibu bapak Sumedang, terus merantau ke Bandung. Setelah itu saya lahir di sana. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, kakak saya cewek, adik saya cewek. Itu mostly kalau mereka masak tuh dibantu oleh kakak atau adik. Nah setelah itu ya saya disuruh lah beli inilah, antar ke pasar lah, beli itulah, beli ini. Itu saya belajar di situ. Oh kayak gini ya orang tua saya masak tuh. Jadi mulai dari situ saya belajar, saya bisa basicnya dulu dari situ. Jadi Gitu. Setelah itu baru pada saat kesini ya udah saya belajar lah. Saya itu ikut les juga sama les memasak juga. Jadi selain les kopi saya ikut les memasak juga. oh ya, lengkap ya, les Iya. kopi, les masak, Masak. sertifikasi biji kopi dan Iya. lain-lain, sertifikasi SOP. Betul. Oh, terus. Nah itu kita ikut les masak gimana sih? Saya bisa masak standar, tapi gimana sih masak yang orang-orang restoran tuh? Gitu. Gimana sih dia supaya masakan itu disajikan ke orang tuh tetap sama? Gitu. Gimana sih penyimpanannya? Gitu. Jadi saya tetap ikut les juga. Terus saya terapkanlah ke kitchen kami gitu. Kita develop lagi, uji coba lagi gitu. Nah terus kemarin kan badai ya, semua food and beverage kalau kita ngomong mau gede mau kecil pasti ambruk, Iya, kena betul. COVID. Nah ini kemarin tips-tipsnya gimana nih? Wah, Lolos kita- dari lubang COVID itu kan kalau saya bilang ya, usaha food and beverage yang bertahan sampai sekarang itu adalah usaha yang terpilih. Iya. Sama kayak kita nih, nggak kepilih kena COVID dan nggak ada gitu kan. Iya. Usaha pun juga gitu, hari itu kan susah, orang ada yang mau ke Betul. kafe, adanya ya di rumah apa yang kerjanya kerja dari rumah, nggak ada yang Iya. kerja di mana. Oh ya Itu kita gimana tuh strateginya waktu itu? strateginya, wah segala cara kita udah banting setir mas. Kita dari jualan sanitizer, Oh jualan hand vitamin, sanitizer, Hah? betul, masker, Vitamin? vitamin. masker. Iya, kita sampai belanja ke Pramuka. Jadi karena kita, jadi awal itu gimana nih, kok orang lebih butuh vitamin daripada kopi nih. Oh jadi sempat apa ya? Sempat berdiferensiasi ya. Iya. Jadi intinya supaya dapur tetap ngebul. gitu. Jadi intinya ya jualan vitamin, Iya. jualan hand sanitizer, Iya, hand soap. Iya. Pokoknya yang kebutuhan pada saat hari itu orang-orang dibutuhkan kita cari gitu. Tapi jalan. Alhamdulillahnya jalan. Waktu itu karyawan udah banyak. Karyawan waktu itu sekitar masih 8-6 segitulah. 8 itu banyak loh. Iya. Kalau satunya digaji satu aja kan Iya. lumayan kan. Betul. Hampir operasional harus tertutup. Betul. Kita juga harus. Betul. Nah terus gimana? Itu hand sanitizer dan lain-lain itu kebutuhan kayak urusan COVID itu mereka yang kesini. Iya, kita sampai bikin spanduk di depan di pinggir jalan, kita tulis di sini jual peralatan hand sanitizer, vitamin dan lain-lain. Itu kita bikin di depan tuh kita bikin etalase kecil-kecilan. Oh, Karena orang tuh di apotek susah nyari. betul. Betul kan hampir semua tuh nyari kebutuhan-kebutuhan itu. Iya. Nah, kita paksakan harus ada, kita cari lubang dari mana lah itu. Oh, justru itu yang bisa bikin Kita tetap tetap hidup. hidup-hidup. Tapi
kafenya tetap jalan apa nggak? Apa Kafe, berhenti? nah kalau dari segi kafe kita dari segi pemasaran kita rubah lagi. Kita dengan mengadakan dulu tuh awal keluar literan kopi Oh 1 ya, kopi liter, kopi liter. 1 liter. Jadi orang itu membawa pulang ke rumah ya. Iya, Bawa pulang ke rumah terus. betul. Terus kita ada sistem delivery antar. Ah, Apapun produk yang dia mau kita antar. Gitu. Yang penting istilahnya dapur tetap ngebul mas. jadi Gitu. belanja kopi dapat hand sanitizer. Hand sanitizer gitu. Belanja Atau kan masker. dibalik, Iya. belanja masker dapat kopi. Oh, strategi gitu. bundling berarti. Jadi yang penting kita tetap kebul gitu. Mantap. Jadi Boleh semua juga idenya. sampai dianterin, sampai terakhir kita karyawan kita kena juga COVID mas. Ya pastilah kalau kena ya pasti Iya. jutaan orang ya. Iya, Tapi kan makanya. survive-nya itu kita Iya. berarti punya kenangan bahwa ini nggak tukang jual kopi doang loh. Betul. Jadi jualan alat-alat ya juga perlengkapan Alat-alat COVID, medis, ya, alat betul. medis ya kan. Terus hand sanitizer, Iya. masker. Nah, setelah lolos nih COVID selesai. Berarti kan ada pergeseran sekarang Segmen pasar. segmen pasar sekarang. Nah, sekarang gimana nih segmen pasar ini? Nah, sekarang segmen pasar kita yang bergeser dengan adanya COVID kemarin hampir 3 tahun tuh, 2 tahun setengah lah, itu tuh merubah segmen pasar kita. Awalnya kita buka di sini tuh segmen pasar kita anak-anak kuliah, mahasiswa tuh, anak kuliah dari Gundar, UI, pokoknya anak-anak kuliah sekitaran Jakarta Selatan, Depok. Nah, itu COVID kita berubah tuh, mulai merangkak lagi. Sekarang segmen pasar kita adalah keluarga, orang kantoran, kayak gitu. Co-working space. Jadi kalau ada orang yang mau ke sini itu bisa ya namanya Betul, dia co-working space. Betul. Dulu tuh nah itu tuh rame. Orang WFH kita bikin paket Mas. Ada paket WFH ada. juga? Oh, WFC kalau sekarang tuh work from cafe. work from cafe. Gitu. Jadi kita paket misalnya 6 jam gitu dapat kopi gitu. Kita spesifikasi satu kotak, satu meja karena kan masih sistemnya masih jauh-jauhan gitu. Nah, terus kalau sekarang Instagram atau YouTube masih kenceng nggak promosinya? Jadi promosi utamanya nih sekarang nih setelah ada perubahan segmen pasar, gimana nih sekarang? Perubahan, nah sekarang tuh dengan berubahnya segmen pasar kita Instagram, kalau kita belum main YouTube gitu, kita masih di Instagram masih ini, jadi kita di Instagram masih aktif kayak gitu. Followernya berapa? Kita terakhir berapa ya masih di atas berapa ribu lah. Oh lumayan, berapa Ya, ribu? alhamdulillahnya masih organik lah, Iya. tidak ada beli gitu. Jadi kita masih menikmati ya udah gitu, masih mulut ke mulut. Terus hospitality yang kita berikannya masih baik kayak gitu. Iya, Jadi iya. orang masih datang ke kita gitu. Nah, itu kira-kira apa nih yang Kang Gema bisa sampaikan ke teman-teman bahwa kenapa sih harus balik lagi ke sini ke Uncle House lagi? Jadi coba apa nih kira-kira apa nih? Jadi kita kan ini kan segmennya di YouTube, Iya. jadi bisa Kenapa ya sekarang kenapa kalian semua asik kan kalian Yang- para penonton semua kenapa harus datang ke sini? Yang pertama karena di sini tuh ambience-nya santai, nyaman, bikin orang tenang. Yang kedua makanan yang diberikan, terus minuman yang disajikan, insya Allah semuanya halal dan sudah standar. Jadi tidak ada kalau dibikin oleh ABC tidak akan ada perubahan, insya Allah. Terus harga yang diberikan relatif di bawah harga pasar lah, masih standar-standar gitu. Jadi itu terus terutama baristanya tuh kita di sini tuh ramah-ramah. Jadi di sini kita kalau misalnya konsumennya itu sendiri sepi gitu, butuh teman ngobrol, bisa ajak ngobrol baristanya Siap. gitu. Siap. Udah gitu butuh teman-teman buat nongkrong, bisa ajak baristanya gitu. Jadi emang karena kita di sini tuh barista kita tuh emang di ini kan supaya ke konsumen tuh tetap bukan
bikin jarak lah, istilahnya saling Ambience rumah lah. Iya, Ambience gitu. rumah. Jadi kita kayak di rumah ya, kalau nggak ada temen ya pasti keluarga kita akan nemenin. betul. Jadi tidak kesepian lah Ya. kalau datang ke sini. oke, berarti itu yang membuat balik sini. Nah ini setelah 5 tahun ini ada suka ada duka. Betul. Dukanya apa dukanya? Iya, itu duka yang paling kerasa mungkin pada saat COVID. Terus duka yang kerasa lagi adalah gimana caranya kita menyatukan beberapa tim kita, gitu, dari tim-tim kita per kepala itu kita menyatukan supaya menjadi satu, supaya satu visi, satu misi, gitu. Itu duka kita. Terus gimana caranya kita meningkatkan kembali performa kita, gitu, supaya tetap berjalan kita, gitu, supaya tetap naik lagi, gitu, upselling kita tetap naik lagi, gimana caranya, gitu. Mantap. Gitu. Jadi itulah yang mungkin dukanya ya. Kalau rencana-rencana atau sebelum ditanya, tapi saya udah jawab Gak apa-apa, duluan. terus tanya. Kalau rencana-rencana, Ngobrol aja, ngobrol. Kalau rencana-rencana yang akan kita lakukan, mungkin ke depannya kita akan coba terus untuk ikut-ikut event-event, terus kita akan coba ikut bikin gerobakan. Oh ya, kayak model sekarang banyak ya di pinggir jalan ya. Iya, Itu luar biasa loh omsetnya loh. betul. 10.000, tapi yang beli mungkin lebih dari 10 kali. Nah. Sekali jalan aja itu ya, kita nggak usah sebut brandnya lah. Iya, kita Tapi sebar. rame itu ya, itu ya modelnya emang lumayan Betul, juga. nah Motor tapi kan. iya, tapi itu mungkin kita akan coba dengan masuk ke segmen situ lah, gitu. Kita coba gimana caranya supaya kita bikin bisa menyebar ini, misalnya yang ada di Jakarta bisa menyebarkan kopi Uncle House ini, gitu. Misalnya daerah Tangerang bisa nyobain, gitu. Jadi kita Iya, coba iya. segmen situ lah. Nah, dengar-dengar kemarin ikut lomba ya. Itu lomba apa tuh? Kayaknya tuh kemarin tuh hadiahnya ceritanya di Milan itu. Ada di salah satu daerah di BSD apa? Iya, kita lomba. Kebetulan kalau saya sendiri kan saya lebih cenderung senangnya ke lomba-lomba yang manual. Jadi kelasnya tuh ada kelas manualan, terus ada kelas kopi, kayak tadi ada latte, terus ada barista kompetisi, terus ada brewing, gitu. Nah, saya kemarin ikut kelas seduh Aeropress, gitu. Kelas Aeropress tuh alatnya. Jadi alatnya tuh nama alatnya Aeropress. Jadi kita tuh alat kopi tuh macam-macam. Ada Aeropress, ada P60, Kalita, gitu. Ada sifon, gitu. Nah, tuh guys. Jadi Besok-besok kita mau ngobrol lagi nih. Iya. Coba di komen deh. Kalau berarti ternyata ada alat-alat itu. Mungkin nanti kita besok detail. Kapan lagi kita cerita lagi. Nah, Iya. terus mengenai lomba gimana nih? mengenai lomba, ya awal mula kenapa saya tergiur ikut lomba. Jadi awal saya ikut lomba di Jakarta, di pertama buka di Depok 2018 kan. 2019 tuh saya ikut lomba di Depok, gitu. Lomba manual itu Aeropress. Se-Jakarta. Kalau itu kalau segmennya udah Jabodetabek malah. Jabodetabek. Iya, tapi kan macem-macem tuh, banyak tuh. Ada yang dari Sumatera, ada yang ini. Cuma belum kelas nasional. Saya kemarin waktu 2019 juara 2. Juara 2. Iya, gitu tuh. Nah di situ mulai, wah kayaknya saya bisa nih ikut lomba yang lain yang lebih tinggi lagi. Ikut kelas nasional lah, gitu. Jadi kemarin ya? Ikut kelas nasional. Kemarin kelas nasional. Iya, kelas nasional. Saya tuh udah berjalan berarti 2 tahun. Tapi 2 tahun ini belum dapat lah yang podium, gitu. Ternyata ya pesaingnya bukan pesaing ya. Ininya peminatnya banyak dan yang lain tuh lebih jago dari saya. Jadi saya harus terus belajar lagi gimana nih caranya. Apa yang diujikan? Kalau lomba nyanyi kan nyanyi, suara, apa mungkin Yang apa, oke, yang diujinya- diuji itu apa Aeropress tuh? Yang diuji hasil kopi yang diujinya. Hasil kopi? Iya, Apa itu? cita rasanya. Nah, oh berarti nanti ada si juri ini hafal gitu tentang si kopi-kopi ini itu jenisnya kayak apa, berarti kayak apa, ada betul. apa namanya kalau pembuat kopi kan barista. Tapi Iya. kalau yang uji kopi itu apa namanya? Yang itu ininya sorry, yang ujinya tuh judge-nya gitu. Itu juri itu tuh sertifikat apa? SCAI ya? Sertifikat SCAI. Jadi dia tuh ada standar kopi gitu. Dia ada standar
rasa yang Oh, jadi yang dinilai itu standar kopinya dari setelah kopi yang diseduh manual iya, itu oleh orang yang bersertifikat. gitu. Gitu, yang Dia- berkompeten lah istilahnya. berarti si dia lidahnya udah kira-kira udah Udah tahu. tesnya. Iya, tes yang kita Oh. bikin tuh sesuai nggak dengan standar si kopi yang kita seduh tuh. Ada juga orang yang kayak gitu ya? Ada, itu sekolahnya lama dan butuh pengorbanan, Mas. Karena kan itu harus mempuasakan lidah. Iya ya. Iya. Kayak Jadi, nggak tahu bedain kopi yang 2.000 sama 5.000 aja susah kalau saya. nah, Jadi kopi deh ya, saset tuh di pinggir jalan tuh kan rasanya ya sama-sama. it almost the same ya kan. Ya gimana ya? nggak- Manis-manis doang. Ya gitu manis aja. Beda memang kalau kopi yang dari Uncle House emang beda kan, Gitu. itu racikan. Nah. Tapi kalau yang Yang bungkusan itu bungkus karena kan juga itu sama ya rasanya semua. hanya penambahan rasa kopi, sebenarnya itunya gula. Bahaya dong ya. Iya. Gitu. Karena kan itu kalau yang si juri itu dia udah, jadi kita ada roda rasa namanya, Mas. Roda rasa. Iya, Oh. itu tuh lebih dari 100 rasa lah. Jadi roda rasa nanti bisa dilihat di sana itu ada. Jadi itu ada roda rasa, dia macam-macam rasa. Itu tuh lidah juri itu udah mau menghafal semua roda rasa itu. Jadi setiap biji kopi itu tuh Ilmu baru nih. iya, setiap biji kopi yang ditanam dimanapun itu tuh berbeda-beda rasanya. Dan setiap biji kopi yang di roasting akan berbeda-beda hasilnya. Dan setiap biji kopi yang diseduh akan beda lagi hasilnya. Wah, luar biasa Ya, guys, luar biasa. Segmennya Ternyata banyak gitu. ternyata nggak segampang itu ya ngurusin kopi ya. Iya. Kalau cuman taunya Arabica, Robusta itu mah sepele ya. Tapi Iya. mungkin cara penyajian dari nol sampai akhir yang nyebabin itu pasti beda dari satu kafe ke kafe yang lain. Betul. Terus signature-nya karena di Uncle House ini bener-bener di roasting sendiri, jadi kita bisa jaga mutunya. Betul. Nah, terus ya kita juga ngelihat bahwa ini murah loh guys, yang ada di sekitaran Depok, mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi atau ya teman-teman yang mau makan tapi dengan harga yang murah nih, ada kopi, ada pisang, ada apa ini namanya? Ini ya kalau ini standar lemon tea. Lemon tea. Tapi kita pakai emang buah lemon asli Ya. dengan teh standar lah. Gitu. Nah, jadi mampir ke Uncle House. Di sana banyak varian murah, enak, nggak usah takut. Nggak ada temen di sini, kalau yang mau datang sendiri silahkan. Iya. Dan pasti ketagihan deh balik ke sini karena ya itu balik lagi yang tadi bilang Uncle Gema bilang murah, enak. Ada free wifi ya, tapi umum lah, free wifi umum. Colokan di mana-mana. Colokan di mana-mana. Mungkin suatu saat akan ada juga event-event kayak musik dan lain-lain. Gitu. Tapi mungkin nanti ditayangin di IG kalau ada acara Iya, itu. betul. Jadi Pantau terus IG. pantai terus aja IG ya. Mungkin ada kata-kata lainnya. Wah, sudah cukup paling ya. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa follow Uncle House gitu. Follow Ada Uncle di House. IG. Semua info ada di IG tentang masalah promo kita kayak 17 Agustus Nah, ini. ya itu tuh gimana tuh? Kita 17 Promo Agustus. 17 Agustusan. Kita 17 Agustus kita ada promo harga serba mungkin 17.000. Wih, apa itu? Apapun misalnya produknya, harga kita hanya 17.000 ataupun harga kita bayar suka-suka gitu. Jadi bayar suka-suka tuh gimana orang itu memesan satu produk bayarnya sukarela aja. Mau berapapun juga. Cuanya gimana? Namanya juga promo. Kita yang penting ambience kita banyak dulu, orang-orang pada tahu kita. Iya. Gitu. Kita orang-orang pada tahu, semuanya udah pada tahu, bayar silahkan suka-suka. Mau doa, mau apapun silahkan, yang penting bayar suka-suka. Oke guys, mungkin malam ini cukup. Ini kita udah dapat pelajaran tentang ternyata tidak semudah itu perihal kopi ya. Ternyata kopi juga ada tahapannya, ada sekolahnya. Untuk jadi kayak gini nih, kafe yang bertahan 5 tahun itu tips-tipsnya tadi udah dikasih tahu sama Kang Gema, dan kita dapat pelajaran juga. Yang kedua adalah mereka juga terus inovasi, berkarya. Jadi nggak hanya ini juga, ada nasi goreng juga, ada semua juga. Murah, tempat nongkrongnya enak,
ambience kayak keluarga, jadi jangan lupa mampir. Ada cerita-cerita lain dari Kang Gema perihal mungkin alat kopi itu apa aja sih yang bisa menjadikan kopi itu lebih oke, bedanya espresso sama americano itu apa kalau nanti ini. Jadi ada long shot, ada double shot, mungkin nanti akan kita ceritain yang di waktu yang lain lagi. Jadi terima kasih untuk malam ini buat Uncle House. Ya. Mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi lagi buat mengedukasi semua rekan-rekan dari GDA Creatives. Boleh. Jadi begitu aja. Selamat malam. Malam.